Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, good morning. How are you? I hope you are in a good condition. Today we are going to learn about descriptive text. Especially for today is historical building and tourism place. Okay, well students, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini Bu akan menjelaskan dulu mengenai kompetensi dasar dari teks descriptive text, yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran dari descriptive text. Yang pertama yaitu mengidentifikasi fungsi sosial dari teks deskriptif terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal. Lalu, memahami struktur teks dari teks deskriptif terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal. Kemudian yang ketiga, memahami unsur kebahasaan dari teks deskriptif terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal. Lalu yang terakhir yaitu membuat teks deskriptif terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal. Okay, students, now let's fly to some places in Indonesia. Well, students, I wanna ask you a question. Do you know of this place? The first is Borobudur Temple. Second is Monas. And the third is Pink Beach. And the last is Raja Ampat. But today we are going to go to Monas. Let's fly. Well, students, what can you see of this picture? Apa yang bisa dilihat dari gambar Monas ini? Ya, the first is this building in Jakarta, atau bangunan ini berada di Jakarta. And then this name of this building is Monas or Monument Nasional. Ya, nama dari bangunan ini yaitu Monumen Nasional. And the third, built in 1961. Nah, bangunan ini didirikan pada tahun 1961. And this building is high. Ya, seperti kita bisa lihat, bangunan ini tinggi ya. Okay, now let's learn about descriptive text. Sekarang mari kita belajar mengenai descriptive text. Untuk kali ini kita mempelajari tentang historical building and tourism place. Okay, students, what is descriptive text? Descriptive text is a text which describe a particular object like a place, thing, and person. Descriptive text adalah sebuah teks yang menjelaskan atau menggambarkan suatu objek tertentu seperti tempat, benda, dan orang. Okay, now we are going to the purpose of the descriptive text. The purpose of descriptive text to describe the particular object by describing its or her or his specific features. Nah, untuk tujuan dari teks deskriptif ini yaitu untuk menggambarkan objek tertentu dengan menggambarkan atau menjelaskan ciri-ciri spesifik atau ciri-ciri khusus dari benda tersebut atau dari orang tersebut.
Okay students, now we are going to study about the generic structure of descriptive text. Nah, generic structure atau struktur teks dari descriptive text. There are two. The first is identification and the second is description. Okay, what is the identification? Identification, this part tells about the introduction of a place that will be described. Nah, pada bagian identification, part ini menceritakan atau menjelaskan tentang pengenalan sebuah tempat yang akan dibicarakan. Kenapa sebuah tempat? Karena untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai suatu bangunan atau suatu tempat. Nah, untuk description, this part contains a description of something such as animals, things, place, or person by describing its features, forms, colors, or anything related to what the writer described. Nah, untuk bagian ini menjelaskan atau menggambarkan tentang sesuatu seperti hewan, benda, tempat, atau orang dengan menjelaskan atau menggambarkan ciri-ciri spesifiknya seperti bentuknya, seperti colors atau warna, atau apapun yang berhubungan dengan apa yang dibicarakan oleh si writernya. Well, students, to make you comprehend about the generic structure of the descriptive text, I have a text that will make you know about the generic structure of descriptive text. Nah, untuk lebih bisa memahami mengenai generic structure dari descriptive text, Ibu memiliki satu buah teks yaitu berjudul Taj Mahal. Mengapa Ibu ambil Taj Mahal? Karena seperti yang kita tahu, Taj Mahal adalah salah satu bangunan bersejarah yang ada di dunia. Nah, dari teks Taj Mahal ini kita bisa lihat ada dua generic structure atau dua struktur teks dari descriptive text. Yang pertama yaitu berada di paragraf pertama, di mana di paragraf pertama kita bisa lihat yaitu sebagai identification. Mengapa kita sebut sebagai identification? Karena pada paragraf pertama dijelaskan atau digambarkan secara umum apa itu Taj Mahal. Oke, sekarang kita bisa lihat di paragraf kedua dan ketiga, yang mana di paragraf kedua dan paragraf ketiga itu disebut sebagai description. Mengapa disebut sebagai description? Karena pada paragraf 2 dan ketiga menunjukkan atau menjelaskan secara umum, secara spesifik mengenai bangunan Taj Mahal itu sendiri, seperti bangunan arsitekturalnya, kemudian seperti bagaimana bentuk Taj Mahal itu jika berada di waktu yang berbeda. Kita bisa lihat di pada paragraf kedua dan paragraf ketiga. Okay, now we are going to learn about the language features of descriptive text atau unsur kebahasaan dari descriptive text. Ada 4 di sini, Bu. Ambil 4 unsur kebahasaannya atau ciri-ciri kebahasaan dari descriptive text. Yang pertama yaitu the use of specific participant. For example, Borobudur Temple, Taj Mahal, Pink Beach, yang mana pada language features yang pertama yaitu menggunakan specific participants atau orang-orang
atau orang tertentu atau sesuatu yang memiliki ciri-ciri yang spesifik. Kemudian yang kedua yaitu the use of simple present tense. The sentence pattern use is simple present because it tells the fact of the object described. Example, Borobudur Temple is Buddhist temple in Indonesia. Nah, untuk yang kedua yaitu penggunaan dari tensi simple present. Mengapa digunakan tensi simple present? Karena pada descriptive text kita menceritakan sesuatu yang nyata tentang objek tersebut. Contohnya seperti Candi Borobudur, yaitu candi untuk umat Buddha yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga, the use of the adjective to clarify the noun. For example, a beautiful beach, a handsome man, the famous place in Jepara. Nah, yang ketiga yaitu penggunaan adjektif atau kata sifat, di mana kegunaan dari adjektif yaitu untuk menjelaskan tentang noun atau kata benda. Contohnya seperti beautiful beach. Nah, yang mana untuk nounnya yaitu beach dan untuk adjektifnya yaitu beautiful beach. Jadi fungsi dari adjektif yaitu menjelaskan bahwa pantai ini cantik atau bagus. Lalu yang terakhir yaitu penggunaan passive voice. Nah, untuk passive voice ini nanti kita akan mempelajari lebih dalam lagi pada pertemuan selanjutnya. Okay, well students, now we are going to learn about the one of the language features of descriptive text. The first is the use of specific participant. We can see from this text it's about Taj Mahal. Nah, untuk ciri-ciri kebahasaan atau unsur kebahasaan dari descriptive text yaitu specific participant. Nah, supaya anak-anak ibu tidak bingung, nah specific participant ini yaitu tentang apa yang akan kita bicarakan. Nah, pada teks ini yang akan dibicarakan yaitu tentang Taj Mahal. Ya, jadi kita hanya akan membahas tentang Taj Mahalnya, kemudian bisa tentang bangunannya, ya. Okay, next is using simple present tense. As we know, the formula or the patterns of the tenses is that subject plus a verb 1 plus object and plus adverb. Now for the plural is plus a verb 1 plus object and plus adverb. But for the singular is plus a verb 1 plus s or es plus object and plus adverb. Nah, untuk simple present tense yang kita ketahui, untuk subjek yang jamak kita tambahkan verb 1 kemudian plus object kemudian plus adverb. Nah, tapi untuk subjek yang singular pada kata kerjanya kita tambahkan s atau es kemudian plus object kemudian plus adverb. Nah, using simple present tense of the text. Di sini from this text we can see the examples, the sentence that using simple present tense. Nah, pada teks ini kita bisa lihat contoh atau beberapa contoh yang menggunakan tensi simple present tense. Yang the black sentence atau yang warna hitam itu adalah beberapa contoh dari simple present tense.
Oke, kita bisa lihat di paragraf pertama. Taj Mahal, an epitome of love, is actually a mausoleum. Yang mana yang menunjukkan dia simple present tense, yaitu penggunaan is, ya. Atau dia menunjukkan bahwa Taj Mahal itu adalah sebuah bukti cinta yang sebenarnya adalah sebuah kuburan. Nah, oke, untuk the second paragraph kita bisa lihat pada the first line, Taj Mahal represents the finest architectural and artistic achievement. Nah, pada kalimat ini yang menunjukkan menggunakan simple present tense berada pada kata kerja represents. Represents, di mana mengapa kita tambahkan represent tambah s, karena Taj Mahalnya yaitu singular, subject singular. Kemudian untuk yang paragraf ketiga, Taj Mahal shows shades of magnificent beauty at a different time during the day. Nah, pada kata atau pada kalimat ini yang menunjukkan penggunaan simple present tense berada pada Taj Mahal shows. Nah, di mana Taj Mahal sebagai subjek, kemudian show sebagai verb 1, kemudian di situ ada s, shows. Nah, di sini mengapa ditambahkan s? Karena specific participants-nya yaitu Taj Mahal, yaitu singular subject. Now we are going to passive voice. Nah, passive voice digunakan dalam sebuah descriptive text, yang mana untuk kalimat aktifnya yang biasa selalu kita pakai biasanya formulanya yaitu subject plus verb 1, kemudian plus object, kemudian plus adverb. Nah, untuk passive voice objek pada kalimat aktif itu kita pindahkan berada di depan, kemudian kita tambahkan to be, kemudian kita tambahkan verb 3. Dari mana datangnya verb 3? Yaitu perubahan dari verb 1 pada kalimat aktif dirubah menjadi verb 3-nya, kemudian plus by, kemudian plus subject. Nah, subjek yang berada pada kalimat aktif. Nah, kemudian plus adverb. Nah, kita bisa lihat atau kita bisa cek dari sebuah teks yang akan Ibu lampirkan atau akan Ibu tunjukkan. Well, students, now we are going to learn about passive voice in descriptive text. I have a text with the same text. It's about Taj Mahal. You can see that in the black sentence is showing using passive voice. Nah, untuk kalimat yang berwarna hitam yaitu menunjukkan penggunaan dari kata pasif atau kalimat pasif, yang mana dari kalimat ini yang menunjukkan kalimat pasif yaitu Taj Mahal was constructed by Mughal Emperor Shah Jahan. Nah, pada kalimat ini ada ciri-ciri khusus dari passive voice yaitu penggunaan to be yaitu was, kemudian constructed yaitu sebagai verb ketiga, kemudian by, kemudian Mughal Emperor Shah Jahan yaitu sebagai subjek atau pelaku. Nah, yang mana objeknya yaitu Taj Mahal itu sendiri. Nah, atau bangunan Taj Mahal ini dibangun oleh Mughal Emperor Shah Jahan. Nah, oke. Kemudian kita bisa lihat lagi in the second paragraph ada the dome is surrounded by
for some smaller domes. Nah, pada kalimat ini the dome yaitu sebagai objek, kemudian is sebagai to be, kemudian surrounded itu sebagai verb 3, kemudian by, kemudian for smaller domes sebagai subjeknya. Okay, I think that's all for this time. Thank you for your attention, and for the next meeting we will learn about passive voice. See you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.